Jadi kalau PSSI ini dibentuknya setelah kemerdekaan apa sebelum kemerdekaan? Biar ngamuk biar enak. Jadi PSSI itu dibentuk, didirikan oleh Insinyur Suratin di Jogja pada tanggal 19 April tahun 1930. Jauh sebelum kemerdekaan. Masih 15 tahun lagi ya? Jauh. Jadi Iya. dia bentuk itu dalam rangka untuk pemersatu bangsa. Bayangkan gitu loh. Jadi sepak bola ini untuk pemersatu bangsa. Sampai sekarang itu kita sebagai pemersatu bangsa. Dan satu-satunya cabur yang memang disukai oleh sepak bola rakyat. Dan sepak bola itu adalah permainan tim, bukan individu. Jadi digemari oleh mulai dari kemerdekaan sampai presiden. Dan satu-satunya cabur cabang olahraga yang ada instruksi presidennya. Inpres nomor 3 tahun 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Bukan kemarin, tahun 2019. Nah, makanya itu. Tapi SK itu belum murni berjalan. Jadi SK itu, Inpres itu diberikan kepada 12 kementerian, termasuk dari Kapolri, ya kan? Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia dalam rangka percepatan sepak bola. Tapi begitu keluar, belum sempat kita eksekusi proses, kita kena masalah pandemi. Jadi satu-satu ini kalau Suratin itu termasuknya itu pesta olahraga tertua nggak? Piala Suratin itu salah satu kompetisi untuk usia muda. Iya. Usia sekarang ini 13, 15, 17. Kompetisi tertua nggak itu kalau Suratin itu? Ya enggak, Suratin itu kan baru setelah Suratin nggak ada. Ya. Untuk mengenang jasa itu dibuatlah kompetisi Yang namanya Suratin. Piala Suratin. Gitu loh. Ya bangga lah sebetulnya kita dalam Suratin itu. Kalau tahun 30 udah memikirkan jauh dari sebelum kemerdekaan, gua terpikir sama dia tuh. Mendirikan persatuan, ganti-ganti nama itu. Pertama perikatan apa? Makanya kita 19 April itu kita ulang tahun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang-orang sih mens sana in corpore sano. Di dalam badan yang kuat itu terdapat jiwa yang sehat. Nah, kalau jiwa ini mau sehat, ya salah satunya olahraga. Ya, selain olahraga, kalau badan yang pengen sehat banget ya olahraga. Tapi kalau jiwa yang kuat itu adalah refreshing lah. Contohnya hari ini kita ngikutin Pahoman All Star ya. Pahoman All Star hari ini lagi berlatih. Terus ada yang tanya sama saya pernah nanya juga sama Edi Samsu namanya. Jadi kapan PSSI itu didirikan? Ternyata PSSI itu jauh 15 tahun sebelum kemerdekaan ini dicetuskan, PSSI sudah dibentuk. 1930 itu PSSI didirikan yang namanya Suratin, makanya sampai sekarang ada nama Suratin. Jadi untuk menyoal persepak bola nasional ini, saya mencoba ngajak ngobrol ini, kebetulan lagi pada kumpul, di situ ada Bung Rudi. Dalam olahraga. Bung Rudi, terus ini Coach, ya, siap. Ngobrol-ngobrol nih, habis buka-buka ini sama Coach Kadir. Ya. Siapa yang nggak tahu dengan Coach Kadir, salah satu penggerak sepak bola di Lampung. Ya. Dari muda ya, dari kecil. Ya. Nah, sampai sekarang masih kecil lagi, masih itu tuh. Nah, ini ada yang suka benar sepak bola, badannya masih tegap nih. Dulunya nih striker ya dulu ya? Ya, main lah. Dulu main. Ini ada Striker Pak Gino ini salah satu pejabat kantor di ini kantornya DPD RI ya. Ya. Beliau ini pemerhati sepak bola, suka olahraga. Kelihatan badannya masih sehat.
Amin, amin. Masih Awas. aktif. Masih aktif. Coach, aman. Jogging-jogging dulu ya. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Masih di channel pencarian sepak bola, cari bintang-bintang, yaitu channel All Star Bandar Lampung yang semakin lama semakin keren. Terima kasih kepada semua masyarakat Lampung yang telah menonton channel ini. Semoga menjadi manfaat dan channel ini menjadi besar. Sudah bersama kedua, dibilang tamu, kita ketemu di sini ya. Iya, tadi sama menikmati. Sama teman lah ya. Sama teman kita, yaitu ada Coach Kadir sama Pak Gino. Ya, Pak Gino, ya Mas Yun. kita ngobrol di sini sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa ya. Nah, Awalnya ya. Iya, betul. Tapi sedikit lah yang sepengetahuan Pak Gino ini, sepak bola di Lampung ini seperti apa? Ya, saya sebenarnya pendatang di Lampung nih, masuk tahun 88. Yang saya kenal itu dulu ada Lampung Putra, ada PSBL gitu ya. Tapi jauh sebelum itu ternyata tahun 80-an itu ada klub yang sangat fenomenal sebenarnya Lampung, yaitu Jaka Utama. Kemudian karena dia menjadi garda terdepan persepak bolaan Lampung, meraih PON ke tahun 81 itu Lampung mendapatkan emas. Oh, malah saya nggak tahu, Juara karena saya satu. di Lampung tahun 84. Iya, jadi sebenarnya sepak bola Lampung itu cukup punya sejarah panjang dan cukup pernah berprestasi. Tapi kok nampaknya akhir-akhir ini Itu dulu ya? Itu dulu gitu ya. Tapi kok akhir-akhir ini semakin tidak kelihatan di forum nasional. Kemudian kita tidak banyak tahu pasca Rahmat Darmawan itu seangkatan saya, Iya. sekolahnya. Itu namanya Bukan main ya sekolahnya ya? iya, bukan mainnya gitu. Terus kemudian ada junior dulu Sukabar kalau tidak salah iya, dari Kota ada. Gajah. Kiper Saya sempat ingat itu. Nah, setelah itu kelihatannya memang agak terus menurun dan bahkan kemarin sebenarnya agak mengagetkan dan kita berkah bagi Lampung ketika Badak Lampung tim Liga 1 tiba-tiba masuk Lampung, terlepas itu ngambil dari Perseru Serui ya kalau tidak salah, kemudian dibawa ke Lampung. Sebenarnya itu menarik, tapi sayangnya ngopinya belum beres, udah hilang lagi. Sekarang udah ke Liga 2, entah gimana nanti home base-nya tidak di latihannya di Lampung, tapi Liga 2 kan tandingnya nanti di luar Lampung. Mungkin masyarakat Lampung juga tidak bisa menikmati. Saya kira Kalau saya gini ya, kalau pengalaman saya itu memang hobi sepak bola dari kecil. Tahun 84 saya pindah ke sini. Saya kira di Lampung ini ada juga sepak bola. Ternyata nggak ada sepak bola. Waduh, salah pindah kota nih saya. Kan dulu namanya Persib dengan kebanggaan biru ya. Lampung ini saya yang nggak menanggalkan di sana. Tetap saya mencintai Lampung sampai sekarang. Jadi pengen sepak bola Lampung di sini hidup kembali. Dan yang paling bertanggung jawab ini, Coach Kadir ini. Kenapa jadi coach dari dulu? Main dulu. Ada permasalahan apa, Coach? Oke, makasih. Karena terang sepak bola di Lampung ini ada pasang surut ya. Pada zaman tempo hari yang ada yang namanya Jaka Utama, ada yang namanya Rahmat Darmawan dan Sandikem dan Sukabar sebagainya. Mereka dulu itu semangatnya semangat benar, bukan semangat dari orang. Ya, termasuk dari dia latihan, termasuk dia itu semangat kita dari sendiri. Jadi mengacu bukan klub. Pada saat sudah naik sedikit, baru mereka itu gabung ke tim-tim yang sudah mapan. Di samping itu, pada saat sekarang ini, kenapa persepak bolaan di Lampung ini nggak terlalu naik? Ya adem-adem angan, padaman dari divisi 1, termasuk ada kemarin Badak, ada kemarin sekarang Badak lagi di Liga 2, termasuk sekarang ini persiapan untuk Liga 3, ya. Di sini kurang animo
artinya yang untuk menaikkan, karena sepak bola itu nggak terlepas dari namanya dana. Tidak terlepas dari dana. Lalu mengkambing hitamkan dana, Ya. mestinya dengan dana seminimal ataupun tumbuh sih, tumbuh walaupun nggak banyak gitu. Jangan sekarang sedikit dana. Bisa nggak dengan dana yang seminim-minimnya itu menciptakan pemain yang luar biasa? Gimana Pak Jokowi? Ya saya kira memang tadi Om Kadir sudah nyampaikan ada Rahmat Janmawan, ada Sanikem, ada Sukabar. Kita lihat Lampung Tengah itu home base-nya Metro, khususnya Bunggur dan Kota Gajah, ya, Bandar Jaya. Ada apa di sana? Iklim. Yang terpenting itu iklim sepak bolanya. Kalau tradisi main bolanya itu tidak cukup kuat, jangan ngimpi lahir pemain-pemain yang berkualitas, saya pikir. Jadi iklim dalam hal ini pembinaan di tingkat kampung, di tingkat kecamatan, ada kompetisi walaupun itu tarkam tapi rutin digelar. Kalau kita lihat ke Lampung Tengah kan lapangan-lapangan di Lampung Tengah hampir setiap kampung punya lapangan. Hari ini kan tidak semua kampung di Lampung ini punya lapangan gitu. Dan artinya kan saya pikir ke depan kalau memang kita serius, lahirnya pemain-pemain dulu kan juga tidak sepenuhnya didukung oleh dana yang besar, tapi karena ada semangat, ada kebersamaan, kemudian pembinaan itu berlanjut pada tingkat level yang tingkat provinsi, tingkat kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Mestinya kita bisa karena iklim hari ini kan mendukung sebenarnya itu. Itu coach, maksud saya gitu. Jadi jangan terpaku sama dana. Ya, mereka itu kan sudah punya infrastruktur di lapangan Pahoman. Kenapa nggak menciptakan pemain-pemain yang hebat di sini? Ini jadi satu tim, bukan keluar loh. Bukan yang dijual keluar kemana. Jadi ini bisa satu tim. Dengan dana yang minim, nggak apa-apa. Kita berbuat dulu. Gimana coach? Oke. Sesuai dengan informasi Gino tadi. Di Bandar Lampung ini sendiri, itu sarananya boleh dikatakan kurang. Hanya satu-satunya di sini. Apakah salah satu stadion ini bisa menjamin bisa latihan semua di stadion? Enggak. Bahkan di kabupaten-kabupaten. Kabupaten-kabupaten ini kenapa menelurkan pemain-pemain yang boleh dikatakan meningkat? Karena mereka banyak sarana lapangannya yang bisa digunakan. Gitu. Dan mulai saat ini Lampung pun sudah mulai dengan adanya SSB banyak bermunculan, termasuk usia muda banyak yang maju. Salah satu contohnya pemain yang boleh dikatakan dibina dari klub di Bandar Lampung sekarang sudah di timnas. Mudah-mudahan ya sukses terus. Dan di timnas itu binaan betul-betul dari Bandar Lampung. Ini mungkin bisa menelurkan pemain yang bagus. Ini dengan apa support yang besar? Iya, betul. Ya, oke, kita lihat sejenak dulu. Kayaknya Coach Kadir agak melotot, saya agak ngeri juga nih. Tapi Semangat ya kan? iya semangat, tapi jangan melotot sama Coach Kadir ya. Biasa aja, nanti saya lari. Oke, tetap di sini di channelnya Pencari Bintang, All Star Bandar Lampung. Optik Sukses beralamatkan di Jalan Pagaralam, Bandar Lampung, melayani berbagai kebutuhan kacamata Anda, kacamata baca sampai kacamata gaya, didukung oleh peralatan berstandar nasional Indonesia. Optik Sukses, gratis periksa mata, melayani servis kacamata, juga tersedia frame, lensa, juga soft lens. Optik Sukses, kualitas dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Masih sama latihan bersama POS hari ini. POS itu Pahoman All Star. Kenapa harus seperti itu? Biar kita menurunkan bintang. Jangan lupa dukung terus channel All Star Bandar Lampung. Doakan All Star Bandar Lampung mempunyai stadion sendiri. Amin. Ya, jadi gini coach. Ya. Jadi tolong dipertanggungjawabkan lah dengan adanya di sini ini sebagai kuncennya di sini. Ini GBK ini Gelora Bung Kadir, jadi harus ngeluarin benar. Jadi saya nggak mau berleha-leha. Udah jadi jangan ada di posisi posisi enak itu di Zona nyaman. di zona nyaman. Jangan nyaman, jadi harus terus aja. Jangan mikirin umur lah kalau itu sepak bola. Ya, gitu coach. Mungkin sepatah dua patah kata dulu sebelum Coach Kadir mau ikut latihan. Oke. Gimana? Jadi begini, kenapa kita namain All Star Pahoman Bandar Lampung? Karena kita sudah mantan dari Al. Kita sekarang alihkan ke All-nya. Apapun itu di All Star Pahoman ini rata-rata udah 50 tahun ke atas semua. Kalau kita Al lagi udah nggak cukup.
ya pokoknya semangat. Tetap sepak bola Dewanda Lampung ini termasuk khususnya Lampung supaya ke depan lebih bagus. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang ada kedatangan lagi. Bukan coach ini ya. Main bola itu kalau Tengahnya kosong. itu gak ada rasanya. Iya. Kalau main bola gak ada Yang ngawasin pengadilnya nggak pengadilnya berantem bisa ya. Iya. Jadi kita panggil aja. Ini ada coach ikut. Anak ini. Ya. Salam olahraga. Ya. Bang Rudi, kenalan dulu lah sedikit. Agak keras ngobrolnya ini ya. Biar kedengeran. Iya, siap. Rudi dari Komite Wasit Asprofesi Lampung. Salam olahraga. Mantap. Rudi, langsung aja ya, walaupun nggak berhubungan, tapi berhubungan ya antara sepak bola dengan itu penyelenggara sendiri. Ini Komdes Wasit itu kan berarti kalau untuk yang biasa itu penyelenggara pertandingan itu untuk suatu daerah itu di apa sama siapa tuh? Sama Asprof ya? Ya. Jadi begini, terima kasih. Di Asprofesi itu ada komisi wasit, ada komisi kompetisi. Nah, kalau kompetisi, sedangkan kompetisi manajemen pertandingan di bawah Esko dan komite pertandingan. Saya hanya di komisi wasit untuk menaik pewasitan di PSSI Selampung. Jadi wasit Selampung ini tanggung jawab saya sebagai Mas Gino. wasit. Jadi dari Mas Gino, ada yang ditanyain nggak sama Pak Rudi ini? Ya, Mas Rudi. Jadi Dengan apa? Bok-boknya nggak ada, bukan boknya. Lembutnya. Iya. Ini di sini nggak ada kepala, nggak ada apa. tentu Mas Rudi merasakan betul lah ya. Sebelum pandemi saya sendiri sebagai masyarakat Lampung kan menangkap pesan kompetisi itu tidak terlalu lancar bergulir. Dan tentu ini kan juga bagi teman-teman yang bergerak di bidang perwasitan kan jam terbangnya kan menjadi sangat menurun. Ini apa juga berpengaruh terhadap kualitas wasit-wasit kita yang ada di Lampung. Gitu. Ya, terima kasih. Sebelumnya di perwasitan ini ada klasifikasi C3, C2 provinsi dan C1 nasional. Nah, C3 kapasitasnya Askop dan Askap kabupaten. Nah, tergantung kompetisi yang digelar di kabupaten kota. Itu C3. Pemimpinnya tingkat kabupaten. C2 Provinsi Lampung. Saya sebagai komite wasit yang menjelaskan kompetisi 3 provinsi, baik Liga 3 provinsi, 17, 15, Ambil. Jadi klasifikasi wasit C2 itu Main dulu, balik. bertugas di tingkat provinsi. Nah, dengan terjadinya kompetisi berhenti kan, satu musim kompetisi. Nah, ini 2021 udah mau digelar lagi oleh PSSI. Liga 3 yang akan digelar Selatan, caranya setelah itu suratinnya 17, 13 sampai 13 tahun. Dan saya sebagai komite wasit mempunyai investasi wasit nasional sekitar hampir 30 Di Lampung ini. Lampung. Bahkan wasit nasional ini setiap mau kompetisi harus tes ulang di pusat PSSI. Main dulu, Ndang. Lakukan seleksi dulu di daerah, yang ranking terbaik saya kirim. Nanti dipanggil mana yang Liga 1, mana Liga 2. Kebetulan kita belum ada perwakilan Lampung untuk yang tugas di Liga 1. Baru, karena kita regenerasi terlambat. Karena terlambat sebelum-sebelumnya itu harusnya kan kita melakukan penataran kursus lambat sebelum saya. Akhirnya dari 20 wasit itu setiap seleksi gagal. Nah, gagal di daerah. Nah, masa yang gagal mau kita kirim ke pusat kan tidak mungkin kan. Pada saya kirim Liga 2, bahkan ranking di daerah. Nah, alhamdulillah minggu kemarin dia lolos ke Liga 2. Dan dia ada bertugas di Liga 2. Irul Hidayat dari Askap Lampung Timur dan Bakit Sanjaya dari Askap Lampung Timur. Dua perwakilan. Kemarin dia tes lulus, baik, dia siap-siap bertugas di Liga 2. Ciroyom. Kalau nggak masuk pulang, Pak Duyut. Kita kan kemarin sempat ada Badak Lampung ya, yang bergulir di Liga 1. Apa karena kurang update atau kurang persiapan
karena kompetisi yang di Lampung nggak jalan sehingga wasit kita tidak bisa lolos ini. Kompetisi di Lampung jalan Pak, dengan ada PSSI, Liga 3, pelatih itu kan, karena PSSI pusat ini Departemen Wasit memanggil wasit berdasarkan ranking Baiklah ya. terbaik, karena data base di Liga 1 belum masuk PSSI. Baru dia Liga 3 2018 naik grade Liga 2 2019 pandemi kompetisi gak jadi. Nah 2020 dipanggil yang database 2 orang itulah. Nah, jadi kalau kita udah database-nya udah banyak Liga 1 mungkin kan kita kirim juga wasit yang efektif banyak. Nah, ranking dari ranking, nah itu kita kirim. Kemarin dikirim 2 ranking 1-2 itu emang dia database-nya pas di Liga 2 belum ke Liga 1. Jadi PSSI itu memanggil bahkan database yang udah ada di Bisa, karena peranan wasit yang berkualitas juga akan sangat berperan penting dalam kualitas pertandingan, jalannya pertandingan. Nah, wasit, asisten wasit, wasit bisa ke wasit itu tanggung jawab saya. Makanya wasit itu saya selalu bicara sama saya. 2 kali 40 pemimpin belum dapat nilainya bagus. Itu kalau seperti Liga 1 ya, tim dari Lampung punya kewajiban ngirimin wasit. Tidak, karena PSSI berdasarkan database dari provinsi. Nah, database wasit-wasit kita yang Irul Wilayah sama Bakit, database-nya belum sampai ke Liga 1. Ya, rasanya masih Liga 3 waktu itu. Nah, dia Padahal sertifikatnya dia sudah C1 nasional. Sudah C1 nasional. Nah, maka itu baik C1 nasional tapi fisik. Tes di daerah nggak memenuhi syarat ya Berarti kan ada standar ada itu ya PO marknya ada fitness test. Ya. Fitness testnya sesuai dengan aturan dari FIFA. Kita laksanakan di Lampung, dia lulus, nah kita kirim datanya. Nah, nanti PSSI yang panggil. Ranking 1, 2 udah pasti dipanggil ke Irul Wilayah sama Bangkit kemarin. Panggil ya udah, ya dipanggil Liga 2. Berangkat kemarin lulus dia. Nah, mungkin tahun depan setahun kompetisi di 2021 ini jalan, tidak mungkin kalau kondisi fisiknya bagus, kondisinya baru tahun depan dipanggil Liga 1. Ya, nggak ada cara lain kecuali Lampung, sepak bola Lampung akan bangkit kalau pembinaan usia dininya dibangun dari awal. Kemudian pemerintah memang punya peran untuk membangun infrastruktur yang lebih berkualitas, lebih merata. Tapi dengan adanya transfer dana untuk dana desa, itu kan sebenarnya kampung-kampung punya kesempatan untuk membangun lapangan baik. Di Jawa ada beberapa desa itu mampu membangun lapangan sepak bola yang kualitasnya itu sangat bagus dan itu bisa dimanfaatkan oleh tim-tim Liga 2, Liga 3 untuk latihan mereka sehingga ini income juga bagi daerah. Saya pikir Lampung Tengah, wilayah Punggur, Kota Gajah, Lampung Timur, kemudian Lampung Selatan, wilayah kita Jatimulyo sini, lapangannya kampung juga sudah cukup bagus, tetapi memang nggak ada cara lain kecuali pembinaan usia dini harus SSB ini standarnya, kurikulumnya harus betul-betul bagus, kemudian didukung oleh pelatih-pelatih yang bersertifikat, iklim kompetisinya digulirkan secara normal, secara rutin, baru kita bisa berharap ke depan akan lahir pemain-pemain yang berkualitas. Tanpa itu ngimpi kita, karena ini sepak bola tidak instan, tempat lain juga berlangsung dengan sangat baik, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya kalau kita masih tidak konsisten pembinaannya, ya akan sangat sulit bersaing dengan kabupaten, provinsi, daerah lain yang sudah relatif maju. Terus ini dulu ada namanya Libala, Liga Bandar Lampung. Pada kemana tuh Libala itu? Terakhir itu tahun berapa ya? Udah lama sekali, saya udah lupa tahunnya. Itu Libala gimana itu? Dulu kompetisi resmi atau gimana? Kok bisa berhenti Kompetisi Libala itu ya kompetisi karena dulu kan itu PSBL. PSBL itu Klub di bawah masih perserikatan anggota. Nah, anggotanya itu anggota Libala. Libala hanya versi aja Liga Bandar Lampung. Nah, boleh dari mana? tren kan? Selatan boleh. Klub. Yang penting mereka terregistrasi di PSBL. Nah, dengan ada berubah statuta jadi askap berarti jadi klub. Dia tidak boleh punya anggota. Nah, sekarang anggota-anggota yang namanya Liga Askop itulah di bawah naungan PSSI Kota yang diketuai oleh para mudin. Libala itu kompetisi perserikatan PSBL. Nah, PSBL itu punya anggota seperti PLN dulu,
PDAM, Eka Para, Iya. Satria, Oh. termasuk pembinanya yang jujur. Iya, Unila, dulu kan Unila. juga. Nah, itu kompetisi resmi. Nah, dengan berubah statuta, PSBL menjadi klub, dibentuklah asosiasi PSSI kota dan kabupaten. Nah, anggotaannya yang sekarang kompetisi di Liga Askot itu. Jadi sebenarnya emang dan di Bala itu lebih bagus Liga Bandar Lampung. Bisa mendatangkan sponsor kan? Nggak ada lagi. Ya kompetisinya Liga Askot itu yang digelar sama Dedi lambat Dedi. Ngobrol sore ini kayaknya udah lumayan banyak tapi masih tetap kurang. Iya, kalau ngobrolin sepak bola, kita sampai subuh pun nggak habis-habis. Karena menurut saya sepak bola itu tuh Endang di kaki dang. memberikan manfaat terbanyak kepada masyarakat. Benar. Contohnya dari mulai kalau di lapangan dia jual tiket, jual kaca, jadi semuanya Mengangkat ada di semua situ, ya. perekonomian. Betul. Iya. Ya. Ya, kita bisa buktikan kemarin waktu ada Liga 1 kan, nuansanya jam 2 siang, jam 1 siang udah Kawan saya berbondong-bondong ke beli stadion. mobil. Nah, itu karena ya sepak bola kita ini kan kedepannya mengarah ke industri. Nah, makanya kalau bicara yang tadi saya ingat seperti dana, makanya klub itu menempatkan kepengurusan bidang yang masing-masing. Karena bidang sponsor siapa di klub itu ya dia jualin klub nih. Bisa mendatangkan sponsor nggak? Ya, kayak kompetisi Liga 3 yang akan digelar oleh Aspro PSSI. Nah, kalau bidang marketingnya jalan, bidang kompetisi kan dia program kerja. Nah, ini gue punya dagangan nih, kompetisi Liga 3 nih. Bisa lu jual nggak? Nah, gitu kan? Ya nggak? Karena mungkin karena nenek moyang kita bukan pedagang ya. Ya, saya pikir memang harus dipikirkan itu. Masyarakat ini kan ada menghadapi kejenuhan ya, pulang kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Saya pikir Sabtu Minggu ada hiburan perlu dipikirkan oleh pemerintah provinsi, oleh kabupaten kota untuk memberikan hiburan kepada rakyat, main sepak bola, jerit-jerit di sini. Itu ya mengapresiasi pemain-pemain yang ini dan multiplier impact ekonominya luar biasa gitu loh. Jerit-jerit yang nggak dikirain orang gila. Iya di tempat. Jadi nggak akan ngisep Karena- di kamar Karena kalau main dari yang stadion karu-karuan itu. semua hilang semua nih. Iya. Pemikiran-pemikiran mana hilang pokoknya. Fokus di stadion. Nah itu yang harus dipikirkan oleh para pemimpin yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tahu ya begini. Jadi sepak bola Indonesia ini menganut kurikulumnya itu apa gitu ya? Ya, yang kita dikenalkan kan ada filosofi sepak bola nasional, Vilanesia itu kan. Indonesia ya. Tapi nggak tahu juga seluntrungnya itu, faktanya juga Indonesia kita itu nggak pernah. seperti apa nanti kita cari siapa yang berhak menjawabnya lah. Iya, Ini begini, iya, kita- Vilanesia Iya, tapi dari- prestasinya nggak jelas. nggak jelas Indonesia itu apa, Indonesia apa harus itu kita kan- ganti apa gimana ya? Indonesia itu kan penyelenggara sepak bola nasional. Itu yang ditunjukkan oleh direktur PSSI Padano Bindo. Dan Windo yang Nah, dulu. itulah kurikulum yang harus sejajar dari mulai pusat sampai ke daerah. Tapi Makanya kalau nggak berhasil kan mungkin diganti nggak apa-apa dong. Iya. Daripada kita di situ aja, stuck di situ aja. Tapi jawabannya nantilah kita cari orang. Iya, Kata Pak Dino, pembinaan usia dini itu harus betul-betul dilatih oleh pelatih yang punya lisensi. Lisensi. Karena kurikulum sekarang, Ya. latih bola kurikulum. Kalau ini nggak selesai kan tadi udah ditutup masih setelah lanjut lagi nanti. Oke ya, terima kasih. Terima dukungannya dari untuk All Star Lampung. Ya, saya pikir channel All Star Bandar Lampung Pencari Bintang ini luar biasa, memberikan harapan kepada masyarakat Lampung untuk hero sepak bola Lampung itu kembali tumbuh. Dan kita berharap lah Lampung ke depan bisa menurunkan atlet-atlet sepak bola Rahmat Darmawan baru, Sukabar baru yang tentu mewarnai sepak bola nasional. All Star Bandar Lampung channel, yes. Ya, salam olahraga. Nanti dulu, kayak belum siap gua lalu. Latihan di sini bukan hari Minggu aja ya, Rabu juga ada ya. Udah tadi katanya mau bawa sepatu. Rabu sore Lampung All Star. Ini iya itu robohin dari Lampung Selatan, dari Metro. Masuk sini kan anak Lampung. Lampung All Star itu seluruh yang ada mesin ini nggak ada larangan. Sampai Suryadi aja datang ini.
Orang Lampung tuh. Orang sekarang rame loh. Nggak ngerti saya. Mana gitu? Ini CS dari zaman dulu. Cuman nggak pernah sekata. CS cuman nggak pernah iya sekata itu enggak. Suruh senyum dulu. Suruh senyum aja susah, senyum dulu dong. Senyum. Gimana mau senyum, John? Nggak bisa senyum, John. Sur, menurut ini coach di PLN. Menurut coach, pembinaan sepak bola di Bandar Lampung itu yang blok-blok itu pelatihnya, apa yang supportnya, apa dua-duanya? Sebenarnya pembinaan di Bandar Lampung ini kayak teman saya, saudara saya, Coach Kadir itu memang dia ini sangat benar, orang lama di Jakarta Utama, untuk All Star-nya aja dia bina gitu ya. Maksud beliau itu ya silaturahmi lah, ya kan. Kalau untuk coach juga, dia juga nggak mau saing-saingan gitu. Saya tahu benar beliau. Jadi saya itu pernah meliput di sini. Lagi itu yang Lanyala ya, dipegang Kadir, dipegang Gus Kadir ini. Menang 5-0 loh. Sama lah gitu ya. Karena kita kasih es tangannya dingin. Karena artinya ini kalau untuk tim itu keren lah untuk ini mimpin tim itu. Tapi setelah dari itu karena mungkin nggak ada support, memble lagi. Kita bukan ini juga, termasuk Porpot kita juara. Porpot juara sini. Porpot juara saya pegang. Coach Munjir, Kadir yang pegang. Bukan Munjir itu. Bukan dari Bandar Lampung, dari Lampung Utara. Saya pegang Lampung Utara juara. Porpot. Jadi bukan karena pemainnya, ya jadi tetap ada sentuhan-sentuhan Coach Kadir ini ya. Iya betul. Pernah nggak dilatih sama Kadir? Saya kalau dilatih sih pernah sama Coach Kadir. Setelah itu saya lama juga jadi asisten beliau. Jadi Waktu saya di PU ya? Waktu di PU. Saya tahu benar terakhir dia AABB kalau dia bicara. Dia dengan pemain akrab, keluarga. Iya, tapi dengan dia punya ilmu, dia dikembangkan. Coach Kadir sama saya. Jadi main bolanya punya misi lah ya? Ya, punya ada misi, tujuan. punya visi Ya, sama beliau. Karakter punya program. Punya program. Jadi mudah-mudahan bisa terus berlanjut dan sehat terus, maju sepak bola Lampung ya. Masih terus? Masih terus. Ya, coach. Coach. Nah. Oke. Berapa sepak bola